Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yosi Wahyuningsih, mahasiswa Prodi PGMI Universitas Islam Syarifuddin Lumajang. Di sini saya akan menyampaikan mata kuliah Manajemen Lembaga Pendidikan Islam oleh dosen Bapak Dr. Ikhwanul Mutakin, MPDI. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen lembaga pendidikan Islam, yaitu tentang konsep dan juga fungsi dari manajemen lembaga pendidikan Islam. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian dari manajemen. Menurut James E. F. Stunner, manajemen adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan juga pengawasan terhadap usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya, gunanya untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Nah, untuk pengertian yang kedua, yaitu adalah manajemen sebagai suatu proses yang ditetapkan oleh individu atau kelompok dalam upaya koordinasi untuk mencapai suatu tujuan. Selanjutnya yaitu pengertian pendidikan Islam. Pendidikan Islam merupakan suatu aktivitas pendidikan yang didirikan atau diselenggarakan dengan niat untuk mewujudkan ajaran dan nilai-nilai Islam. Jadi, pengertian dari manajemen pendidikan Islam adalah suatu proses perencanaan, penataan, atau pengelolaan lembaga pendidikan Islam yang melibatkan sumber daya manusia Muslim dalam menggerakkannya untuk mencapai tujuan pendidikan Islam secara efektif dan juga efisien. Selanjutnya yaitu fungsi dari manajemen di lembaga pendidikan. Nah, manajemen memiliki fungsi sebagai suatu karakteristik dari pendidikan muncul dari kebutuhan untuk memberikan arah kepada perkembangan baik secara kualitatif maupun kuantitatif dalam operasional sekolah. Di dalam proses manajemen tersebut digambarkan fungsi-fungsi manajemen secara umum yang ditampilkan ke dalam perangkat organisasi dan mulai dikenal dengan teori manajemen klasik. Kemudian yaitu pengertian fungsi manajemen. Nah, fungsi manajemen adalah rangkaian berbagai kegiatan yang telah ditetapkan dan memiliki hubungan saling ketergantungan antara yang satu dengan yang lainnya, yang dilaksanakan oleh orang-orang dalam organisasi atau bagian-bagian yang diberi tugas untuk melaksanakan kegiatan. Menurut George R. Terry, mengemukakan ada 4 fungsi manajemen, yaitu yang pertama ada perencanaan, yang 2 ada pengorganisasian, yang 3 ada pelaksanaan, dan yang terakhir ada pengawasan. Yang pertama yaitu planning atau perencanaan. Nah, planning atau perencanaan ini adalah suatu usaha sadar dan pengambilan keputusan yang telah dipertimbangkan secara matang tentang hal-hal yang akan dikerjakan di masa depan dalam suatu organisasi dalam rangka tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Jadi proses yang pertama yaitu planning atau perencanaan. Yang kedua ada organizing atau pengorganisasian. Nah, pengorganisasian ini adalah keseluruhan proses pengelompokan orang-orang, alat-alat, serta tugas-tugas dalam organisasi tersebut, serta wewenang dan tanggung jawabnya. Jadi setelah planning ada pengorganisasian. Yang ketiga ada actuating atau penggerakan. Nah, penggerakan ini memiliki definisi sebagai keseluruhan usaha, cara, teknik, metode untuk mendorong para anggota agar mau dan ikhlas bekerja dengan sebaik mungkin dan dapat tercapai tujuan yang efektif, efisien, dan juga ekonomis. Jadi setelah direncanakan tadi, terus diorganisasikan, dikoordinasikan tugasnya apa saja, wewenangnya apa saja. Kemudian setelah itu, yaitu yang ketiga, digerakkan.
Yang keempat yaitu controlling atau pengawasan. Nah, pengawasan ini adalah suatu pemeriksaan apakah sesuatu yang terjadi sesuai dengan rencana pertama dan apakah sesuai dengan instruksi yang telah dilaksanakan tersebut dan prinsip-prinsip yang telah ditentukan agar tahu apa yang telah dilaksanakan ini sesuai dengan tujuan atau belum. Jadi yang pertama ada planning atau perencanaan, direncanakan terlebih dahulu, kemudian dikoordinasikan, kemudian yang ketiga yaitu digerakkan, dan yang terakhir ini ada pengawasan. Itulah fungsi dalam manajemen pendidikan lembaga sekolah. Jika diterapkan dalam konteks persekolahan, manajemen pendidikan Islam memiliki beberapa prinsip, di antaranya yaitu ikhlas, jujur, amanah, adil, dan juga bertanggung jawab. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.